Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MI Rawdatus Sibyan Beton Menganti Gresik. Pagi ini berjumpa kembali di pelajaran Akidah Akhlak. Sebelumnya saya ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga dijauhkan dari segala macam penyakit. Baik anak-anak, sebelum memulai belajar, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dapat menjadikan tambahan wawasan untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar indahnya berperilaku terpuji. Di LKS kalian juga sudah ada di sana, yaitu tabah dan sabar. Oke, berperilaku sabar dan tabah. Di dalam buku kalian di LKS itu ada cerita dari sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Nanti kalian bisa membaca sendiri. Tidak mungkin saya ceritakan di sini karena nanti durasinya terlalu lama. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah. Sabar secara luas juga diartikan menahan diri agar tidak mudah marah, benci, demam, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Macam-macam sabar. Dalam Islam ada 3 bentuk sabar. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Dalam hal ini misalkan ketika kita mau menjalankan sholat, kemudian hujan turun dengan derasnya sehingga membuat kita merasakan malas untuk mengambil air wudhu karena dingin. Tetapi karena kita memiliki sikap sabar dalam ketaatan, maka insya Allah kita akan tetap menjalankan sholat. Yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Misalkan kita terkena bencana atau mengalami musibah, maka kita harus bersabar. Dan yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang oleh Allah. Jadi dalam Islam sabar itu dibagi menjadi 3. Ada sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah, sabar dalam menghadapi musibah, dan juga sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita menghadapi musibah, maka kita harus sabar dan sholat. Karena Allah telah berfirman bahwa sabar dan sholat itu adalah sebagai penolong untuk kita. Dan Allah itu sangat mencintai, sangat menyayangi orang-orang yang sabar. Keuntungan jika kita bersikap tabah dan sabar. Yang pertama adalah sabar sebagai penolong, pembawa keberuntungan. Yang kedua, memberikan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Ini adalah keuntungan bersikap tabah dan sabar. Bagaimana sih agar kita itu selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah terima cobaan dari Allah itu dengan ikhlas. Kenapa? Pada dasarnya Allah itu memberi cobaan kepada hambanya tidak akan melebihi dari kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Jadi Allah itu kalau menguji hambanya, menguji kita, pasti tidak akan lebih dari batas kemampuan kita.
dan Allah sudah mengetahui itu, dan Allah sudah mengukur kemampuan kita. Maka ketika kita diuji oleh Allah, janganlah sekali-kali menyalahkan Allah. Dan yang kedua, ingat janji Allah, sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesulitan, setelah ada kesulitan pasti di situ ada kemudahan. Allah sudah berfirman di sana. Dan yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Sepahit apapun cobaan yang kita terima, pasti ada hikmah di baliknya. Dan yang terakhir, cara kita agar tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan adalah selalu berdoa dan bertawakal, atau bertawakal dan berdoa, bahwa sesungguhnya cobaan itu datangnya dari Allah, dan Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Baik anak-anak, hari ini materinya cukup sampai di situ ya. Hari ini kita belajarnya sedikit, yaitu tentang tabah dan sabar. Setelah memahami video ini, setelah mendengarkan penjelasan ini, silakan dikerjakan uji kompetensi yang ada di halaman 42 sampai 43. Kerjakan yang Romawi 1, yang pilihan ganda, dan juga yang Romawi 2, uraian. Romawi 3 dan seterusnya tidak usah. Sekali lagi silakan dikerjakan yang Romawi 1 dan Romawi 2 saja. Baik anak-anak, sedikit yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan dapat kalian pahami. Dan kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berakhir, agar kita dapat beraktivitas normal seperti biasa. Anak-anak, selamat belajar di rumah, tetap semangat belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu gunakan masker. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.